Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama UI Watch Plus dalam kerjasama dengan Masa Depan Institute. Jadi Anda berhadapan dengan Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute dan eksponen UI Watch Plus. Ini kerjasama yang sudah biasa kita lakukan. Tema kita hari ini adalah Aqua. Kasus Aqua ini sangat menarik karena terungkapnya diawali dengan sidak dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dia datang ke pabrik Aqua dan dia menanyakan dari mana air ini didapat. Dia tanya apakah ini air permukaan? Bukan, katanya. Apakah ini air pegunungan? Secara real bukan, karena didapat dari mengebor air tanah dengan kedalaman sampai 100 meter ke bawah. Jadi semacam artesis. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kalau sebuah perusahaan asing multinasional datang ke kita dan cuma bawa alat bor ke sini, kemudian menjualnya sebagai air pegunungan, ini kasus pertamanya adalah penipuan dan ini tidak boleh dibiarkan. Rakyat Indonesia sudah terlanjur mencintai Aqua karena menganggap ini diambil dari air pegunungan yang sejuk, yang dingin, yang bersih, yang steril itu. Tapi ternyata diambil dari tanah yang bisa dilakukan oleh penduduk setempat. Dan kalau air tanah itu diambil sedemikian rupa, ya, dengan cara yang seperti itu, maka bukan tidak mungkin air yang diambil di dalam itu akan membuat air yang di permukaan itu akan turun mengisi kekosongan itu, dan ini akan membuat kerusakan lingkungan dan kesulitan air bagi petani dan penduduk setempat. Dan penduduk setempat itu menjadi tidak mendapat manfaat dari adanya pabrik Aqua di situ. Tapi Aqua adalah pemain besar. Aqua ini telah pangsa air minum, ya, pasar, ya, total nilai pasar air kemasan di Indonesia ini 10,2 miliar US dollar pada tahun 2023. Dengan pertumbuhan 4%, mungkin sekarang sudah mencapai, ya, 10,4 atau 10,5 miliar US dollar. Dengan kurs saat ini 16.300 sampai 16.500, itu nilainya sudah mencapai di atas 160 triliun lebih. Mungkin sudah mencapai 170 triliun lebih. Ini pangsa pasar air kemasan di Indonesia. Menurut catatan Masa Depan Institute, Aqua menguasai 50% dari total pangsa pasar air kemasan di Indonesia. Jadi dialah yang terbesar. Dan karena itu, kalau dia memiliki 50% pangsa pasar itu, berarti dia setiap tahun menggeruk lewat air itu kekayaan dari bumi kita, ya, mencapai 85 triliun setiap tahun. Dan berapa yang diberikan kepada pemerintah, kepada PDAM yang mengaku bekerja sama selama ini dan awalnya seperti memasok kepada Aqua adalah 600 miliar
ya bukan 600 miliar, 600 juta rupiah saja setiap bulan. Artinya dalam 1 tahun PDAM cuman mendapatkan 7,2 miliar saja dari 85 triliun yang diambil Aqua dari bumi ini, dari bumi kita. Nah ini kalau kita berpegang pada anggaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, maka mestinya ada pembagian yang adil di sini. Yang sekarang tidak adil, juga ada penipuannya, dan ini harus diusut. Kalau di luar negeri, kalau di negara-negara maju, Aqua ini, Danone ini sudah dicabut izinnya, bukan diajak dialog lagi karena melakukan penipuan. Yang kedua telah mengeruk dengan cara seperti itu, menyedot air dengan cara yang ringan tanpa teknologi, tanpa menyuling air laut atau menyuling air sungai sehingga menjadi steril, tidak melakukan apa-apa di situ, tapi mengambil air tanah dalam. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Nah, kalau pasal 33 bilang ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, ya disebut air di situ, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, saat ini tidak seperti itu. Kasus Aqua ini telah membuka mata kita bahwa kita diakal-akali oleh perusahaan-perusahaan asing dan juga mungkin perusahaan swasta, ya, sehingga negeri ini tidak bisa memberi air pemerintahnya kepada penduduknya. Pertama karena malas, yang kedua ingin bisnis dengan gampang, mendapatkan 600 juta setiap bulan dengan cara seperti itu. Padahal kalau kita atur secara manajemen, kita mungkin bisa mendapatkan, ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 itu adalah sumbangan sistem Islam kepada sistem negara Republik Indonesia. Karena waktu membuat Undang-Undang Dasar 1945 itu, dari 9 orang yang ikut di situ, 8 Muslim, dan ini tokoh-tokoh Islam, ulama yang luar biasa. Dan inilah pasal 33 adalah konsep zakat, di mana zakat tambang ini kita samakan air ini dengan tambang. Zakat tambang itu 20%. Jadi ada milik rakyat Indonesia di setiap tambang kita, di batu bara kita, di minyak kita, di emas kita, di nikel kita, dan di air kita, 20% untuk rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Dari situlah harus dijamin pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, bahkan listrik dan air buat rakyat ini bisa gratis kalau kita memiliki yang 20% itu. Sekarang tidak bisa karena 100% bisa dikuasai oleh investor. Kita telah mengisi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu dengan konsep liberal, di mana bumi dianggap tidak ada yang memiliki, ya, jadi siapapun yang bisa merebutnya, dia akan mengatur semuanya dan memiliki semua. Nah, inilah pasal 33 ini. Kalau 20% buat rakyat Indonesia, artinya di setiap tambang itu harus ada satu wakil, ya, seorang direktur dari rakyat, direktur independen. Kemudian yang 80% boleh dibagi pemerintah dengan 40-40, 50-30, 60-20 atau berapapun yang disepakati. Jadi kalau kita ambil 40-40, 50-50 kata orang Madura, maka yang kita bisa dapat itu pemerintah dapat 40%, Danone 40%, dan rakyat Indonesia 20%. Jadi kita bisa dapat 60% dari 85 triliun yang dikeduk oleh Aqua dari bumi kita. Dan inilah yang harus dibikin aturannya. Apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan keinginan yang sangat terbatas, ya, dia sudah melakukan sidak, tapi keinginannya cuma memindahkan kantor pusat Aqua dari Jakarta ke Jawa Barat. Ini terlalu kecil. Demikian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita